Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 29. Setelah pemeriksaan yang dilakukan pihak lab dibawa ke laboratorium, mereka masih harus menunggu hasilnya keluar. Pak Teguh mendaftarkan anaknya ke bagian registrasi. Setelah selesai dengan registrasi, dia dipindahkan ke ruang VIP khusus pasien dewasa. Ketika melihat ada Tia, tentu saja membuat Tiara bingung. Tapi dia tidak melihat keberadaan Aldo di situ. Tiara memperhatikan kondisi Tia yang sedikit pucat. Tapi dia tidak ingin bertanya banyak kepada keluarga itu. Karena kondisi Tia yang masih pingsan, Tia kembali ke ruang perawat. Pak Teguh dan istrinya terlihat mondar-mandir. Mereka tidak tenang sebelum hasil lab keluar. Ibu Wina melirik Zelin yang sedari tadi mengikuti mereka. "Kamu bisa balik, Zelin. Tante kasihan denganmu," ujar Ibu Wina. "Enggak, Tante. Aku akan di sini. Aku ingin mengetahui sakit apa Tia. Aku tidak akan tenang sebelum mengetahui hasil itu," sahutnya sembari duduk di kursi samping tempat tidur. Tiara kembali ke ruang perawat. Dia membaca status istri temannya. Muntah dan pingsan dan tekanan darah rendah, gumamnya. Pintu ruang perawat terbuka. Ada Aldo di depan pintu. Wajahnya terlihat cemas. Tiara langsung mendatangi sahabatnya. Dia membawa Aldo keluar dari ruangan itu. "Istrimu dirawat di ruang VIP," ujar Tiara. Aldo langsung bergegas ke sana, tapi Tiara menahannya. "Jangan, ada orang tuanya di sana," ujar Tiara khawatir temannya akan didamprat keluarga itu. Aldo telah menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Dan sebagai teman, dia selalu mendukung temannya. Tapi dia juga tidak ingin temannya dimaki-maki pria parubaya itu. "Aku harus ke sana. Istriku membutuhkanku," ujar Aldo memaksa. "Iya, aku tahu, tapi Tia masih pingsan dan hasil lab belum keluar. Jadi aku harap kamu menunggu sampai hasilnya keluar," ujar Tiara mengingatkan. "Enggak, aku harus ke sana." Aldo berlari ke ruangan istrinya dirawat. Dia membuka pintu ruangan itu. Dan pasangan parubaya itu langsung menoleh ke arahnya. "Kamu?" Pak Teguh langsung pasang badan untuk anaknya. "Pak, cukup, ini rumah sakit. Memang tugasnya merawat para pasien," ujar Ibu Wina membela menantunya. Ibu Wina menarik tangan suaminya agar menjauh dari Aldo. Pria itu masuk ke dalam ruangan itu, menghampiri istrinya yang terbaring di atas tempat tidur rumah sakit. Ketika Aldo mendekat, Zelin langsung berdiri, memberikan ruang untuk pasangan itu. Aldo menangis melihat kondisi istrinya yang menurutnya semakin kurus. Dia mengecup dahi istrinya. Hal itu diperhatikan mertuanya. "Lihat, dia mencium anak kita," ujar Pak Teguh marah. "Aldo suaminya, tidak haram untuknya menyentuh anak kita," sahut Ibu Wina. Aldo duduk di kursi yang digunakan Zelin tadi. Dia terus mengelus lengan istrinya. "Sayang, bangun, aku di sini," ujar Aldo. "Aku mencintaimu." Dan seperti sebuah keajaiban, dia membuka matanya. "Aldo?" ujar Tia sembari menggerakkan tangannya ingin menyentuh pipi suaminya. "Aku di sini, sayang," sahut Aldo sembari mencium dahi istrinya. Melihat anaknya telah sadar, pasangan parubaya itu langsung menghampiri. "Tia, anak mama," Ibu Wina langsung memeluk anaknya. "Anak papa?" Pria parubaya itu ingin mengelus pipi anaknya, tapi Tia memalingkan wajahnya. Dia sangat membenci papanya. "Apa yang sakit?" tanya Aldo masih mengelus pergelangan tangan istrinya. "Karena Tia sudah sadar, kamu bisa keluar," usir Pak Teguh. "Papa?" Ibu Wina marah. Ucapan pria parubaya itu membuat Tia marah. "Aku sakit karena papa," teriaknya. Dan handle pintu bergerak. Semua menoleh ke arah pintu. Seorang dokter dan seorang perawat datang ke ruangan itu, yaitu Tiara. Tia yang tadinya teriak langsung menutup mulutnya. "Selamat siang," sapa Dokter Rama. "Siang, Dok," sahut semuanya. Kedatangan dokter itu membuat Aldo harus berdiri dari posisinya, memberikan ruang untuk dokter memeriksa istrinya. "Bagaimana hasil lab anak saya?" tanya Pak Teguh. "Hasil lab belum keluar," ujar perawat. Dokter menanyakan kondisi Tia lebih intensif. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter berlalu. Tapi Pak Teguh mengatakan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. "Dok, saya tidak mau pria ini yang merawat anak saya," ujarnya sembari menuju Aldo. Ucapan Pak Teguh membuat dokter bingung, sembari menatap ke arah perawatnya. "Jika ada keluhan dengan perawat kami, silakan buat laporan ke bagian administrasi," ujar dokter dan berlalu. Tiara yang mendengar dan melihat itu semakin tidak suka dengan mertua temannya. "Kenapa papa melakukan ini? Aldo suamiku," teriak Tia.
Kamu keluar, usir Pak Teguh. Pak, saya ingin berada di dekat Tia, ujar Aldo bersikeras berada di ruangan itu. Tapi Pak Teguh telah menarik lengan menantunya dengan cukup kuat. Pergi, atau kamu akan saya buat malu di sini, ancam pria parubaya itu. Tiara dan Zelen yang ada di situ geram dengan perlakuan Pak Teguh. Jika bukan mertuanya, Aldo bisa saja melawan. Tenaganya lebih kuat dari pria itu, tapi dia masih menghormati pria itu. Aldo ditarik secara paksa, hal itu membuat Tia menangis. Tiara yang melihat itu langsung memarahi Pak Teguh. Lepaskan tangan Bapak dari situ. Bapak bisa saya laporkan ke bagian rumah sakit karena memperlakukan perawat dengan tidak baik, ancam Tiara. Siapa kamu? Pak Teguh menatap Tiara dengan tatapan tidak suka. Saya temannya, saut Tiara lantang. Kamu mengancam saya? Mau laporkan? Silakan, tantang Pak Teguh. Baik, akan saya laporkan, tapi jangan menyesal. Sikap Bapak ini akan membuat Bapak sulit berobat ke rumah sakit manapun, ancam Tiara sembari menarik tangan temannya. Aldo dan Tiara meninggalkan ruangan itu. Aku ingin bersama dengan istriku, ujar Aldo berhenti melangkahkan kakinya. Aduh Aldo, mertua kamu itu gila. Kalau kamu meladeni dan selalu dekat orang gila itu, lama-lama kamu akan gila. Jadi biarkan dulu orang gila itu semakin gila dengan pikirannya, gerutu Tiara sembari menarik temannya kembali ke ruang perawat. Ketika mereka baru sampai, Pihalep ada di ruangan itu. Mereka datang dengan membawa hasil pemeriksaan beberapa pasien, khusus pasien dewasa. Di antara amplop itu ada nama Tia. Aldo dan Tiara saling pandang. Amplop masih tertutup rapat. Ibu Susan membawa hasil lab itu ke ruang rawat inap yang lain, tentunya dengan seorang dokter. Dokter menjelaskan satu persatu hasil pemeriksaan di lab itu kepada pasien lain, dan tiba giliran ke kamar VIP. Di dalam ruang rawat inap itu, Tia dan Ibu Wina kembali marah. Papa tidak berubah, Ibu Wina marah. Pintu ruangan kembali terbuka. Seorang dokter lain datang ke ruangan itu. Keluarga itu kembali diam. Kami ingin menunjukkan hasil pemeriksaan di laboratorium, ujar Ibu Susan sembari menyerahkan ke Pak Teguh. Pak Teguh membuka hasil pemeriksaan itu. Apa arti semua ini? Tanyanya bingung dengan istilah medis yang ditulis di kertas itu. Dokter itu telah mempunyai salinannya dan dia mulai menjelaskan ke keluarga pasien. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, tidak ada penyakit serius. Memang pasien mengalami tekanan darah yang rendah, tapi bisa ditangani, jelas dokter. Hanya itu saja, tanya pasangan parubaya itu. Dokter tersenyum. Selamat, pasien sedang mengandung 3 minggu, ujar dokter. Apa? Keluarga itu kaget, begitupun Tia ikut kaget. Selamat Tia, Zen memeluk sahabatnya, tapi Tia masih saja bengong. Setelah menjelaskan itu, dokter berlalu. Aku jadi nenek, ujar Ibu Wina senang, tapi tidak dengan Pak Teguh. Dia langsung terduduk. Kabar itu kabar yang sangat mengejutkan untuknya. Ibu Wina tak henti-hentinya memeluk dan mencium anaknya. Di ruang perawat, Aldo terlihat sangat suntuk, dan ketika itu Dokter Arif baru saja selesai visit. Dia memperhatikan teman istrinya. Ada apa dong? Tanyanya. Tidak ada dok, sahutnya tidak ceria. Ikut ke ruangan saya, kata Dokter Arif. Aldo langsung bergegas ke ruangan dokter itu. Di dalam ruangan itu, Dokter Arif mempersilahkan pria itu untuk duduk. Saya sudah mendengar keinginan kamu untuk dipindahkan ke bagian kantor, ujar dokter itu. Aldo tidak menyahut, dia hanya menundukkan kepalanya. Mohon maaf, saya belum bisa memindahkan kamu dan Tiara ke kantor. Karena yang utama yang pindah ke sana yang usianya lebih dari kalian, ujar Dokter Arif. Aldo hanya menganggukkan kepalanya. Tapi ada kabar gembira buat kamu, ujar Dokter Arif. Ada apa dok? Tanyanya sembari mengangkat kepalanya. Saya akan menanggung biaya kuliah kedokteran untukmu, sahut Dokter Arif. Apa? Itu tidak salah dok. Kuliah kedokteran lama. Dan umur saya pasti akan habis di bangku kuliah, ujarnya. Dokter Arif tertawa. Dengan kamu kuliah, maka akan memudahkan untukmu, karena kamu lebih banyak tahu ilmu anatomi dan ilmu lainnya. Maka akan membuatmu cepat selesai. Tapi ya untuk menjadi dokter, kamu harus mendapatkan ijazah kedokteran, jelas Dokter Arif. Dokter tidak bercanda kan? Tanyanya. Tidak Aldo, saya serius, sahut Dokter Arif. Terima kasih dok, Aldo menyalami pria itu. Kemungkinan kuliah kamu bukan di sini, ujar Dokter Arif. Di mana dok? Tanyanya lagi. Di Singapura, sahut dokter itu. Apa di Singapura? Kenapa harus kuliah di sana? Kalau kuliah di sana, bagaimana pekerjaan saya? Tanyanya bingung. Tenang Aldo, saya sudah mengurus semuanya. Kamu tetap bekerja, tapi di rumah sakit di Singapura, jelas Dokter Arif. Terima kasih banyak dok, sahutnya senang. Tak henti-hentinya dia mengucapkan terima kasih kepada pria itu. Untuk di sini kamu dianggap cuti, tapi tentu tidak ada gaji. Dan untuk keberangkatan kemungkinan minggu depan.
Minggu depan. Kenapa cepat sekali, Dok? Aldo bingung. Karena jadwal kuliah akan dimulai dalam beberapa minggu lagi, jelasnya. Berikan surat cuti kamu kepada saya, ujar Dokter Arif. Aldo terlihat bingung. Kenapa, Do? Kamu ingin kuliah kan? Tanya Dokter Arif lagi. Jika saya kuliah, maka saya akan berpisah dengan istri dan keluarga, sahutnya. Kamu kan bisa membawa istri ke sana. Pikirkan dari sekarang dan beri jawaban kepada saya nanti malam, ujar Dokter Arif sembari beranjak dari kursi. Saya ada operasi 15 menit lagi, ujar Dokter Arif. Baik, Dok. Aldo ikut beranjak dari kursi itu. Mereka keluar bersama-sama. Beri kabar baik untuk saya, ujar Dokter Arif sembari menepuk bahu Aldo dan berlalu. Aldo kembali ke ruang perawat. Tiara buru-buru menghampirinya. Ada apa, Do? Kenapa Dokter Arif memanggilmu? Apa kamu akan dipindahkan ke kantor? Tanya Tiara tanpa jeda. Aku tidak dipindahkan ke kantor, tapi aku dipindahkan ke Singapura, sahutnya. Maksudnya? Tiara bingung. Aldo menceritakan percakapannya dengan Dokter Arif. Mendengar hal itu membuat Tiara senang. Terima tawaran Dokter Arif, ujar Tiara senang. Kalau aku menerima tawaran itu, aku tidak akan bisa bertemu dengan Tia, sahutnya bingung. Sekarang aku tanya ke kamu, apa kamu di sini bisa bertemu dengan Tia? Tanya Tiara. Aldo menggelengkan kepalanya. Tidak kan? Kamu sudah diusir pria tua peot itu. Jadi saranku, ambil tawaran itu dan buktikan kalau kamu akan sukses, ujar Tiara. Di ruang rawat inap. Karena waktu hampir sore, Zelin pamit pulang. Tinggallah keluarga itu di sana. Pak Teguh bingung dengan benih yang ada di dalam rahim anaknya. Dia terus mengacak-ngacak rambutnya. Ibu Wina memperhatikan suaminya. Batalkan perceraian itu, titah istrinya. Pak Teguh langsung menatap istri dan anaknya. Di dalam perut Tia ada cucu kita. Ada darah kita mengalir di sana. Ibu Wina menunjuk perut anaknya. Pak Teguh masih saja diam. Kenapa? Tadi Papa terlihat cukup lantang. Kenapa sekarang diam saja? Tanya istrinya. Pria parubaya itu kembali menatap anak dan istrinya. Papa tidak tahu harus memulai dari mana, ujarnya bingung. Pertama, batalkan ke pengacara persidangan itu. Lalu minta maaf kepada Aldo dan keluarganya, sahut Ibu Wina. Pria parubaya itu beranjak dari sofa yang didudukinya. Dia tidak mengeluarkan ponselnya, tapi menghampiri anaknya. Maafkan Papa sayang, ujarnya menangis sembari memegang tangan anaknya. Papa mengaku salah, benih itu cucu Papa, ujarnya sembari menangis terisak. Tia ikut menangis. Tadinya dia sangat membenci papanya. Melihat papanya menangis, membuatnya ikut menangis. Dalam sekejap, rasa bencinya hilang. Bersambung.